Sosiolinguistik. Bisa kita simpulkan dari gambar tersebut bahwasanya sosiolinguistik adalah pergabungan dari dua suku kata, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi merupakan kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat, berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi berlangsung dan tetap ada, bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bersosialisasi dan menempatkan diri di masyarakat. Itu sosiologi. Selanjutnya adalah linguistik. Apa itu linguistik? Linguistik merupakan bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Jadi, kesimpulan bahwasanya linguistik adalah kajian mempelajari bahasa. Sosiolinguistik. Nah, jadi sosiolinguistik adalah pengembangan subbidang linguistik yang memfokuskan penelitian pada variasi ujaran, serta mengkaji dalam suatu konteks sosial, meneliti kolerasi antara faktor-faktor sosial itu dengan variasi bahasa. Bahasa dan tutur. Menurut Ferdinand de Saussure, membedakan antara yang disebut langue, dan parole. Ketika istilah yang berasal dari bahasa Prancis itu dalam bahasa Indonesia secara tidak cermat lazim dipadankan dengan suatu istilah, yaitu bahasa. Padahal ketiganya mempunyai pengertian yang sangat berbeda, meskipun ketiganya memang sama-sama bersangkutan dengan bahasa. Perlu dicatat, yang menjadi objek studi linguistik adalah langue sebagai satu sistem bahasa tertentu, tetapi dilakukan melalui parole. Mengapa? Karena parole inilah yang dapat diobservasi secara empiris. Langue itu tidak dapat diamati secara empiris karena sifatnya yang abstrak. Padahal setiap penelitian harus dilakukan melalui data empiris itu. Adanya saling mengerti antara penduduk di Garut Selatan dengan penduduk di Karawang adalah karena adanya kesamaan sistem dan subsistem seperti fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan semantik. Di antara prole-prole yang mereka gunakan, dengan demikian kita menyebut dua prole dari dua masyarakat yang berbeda sebagai dua buah bahasa yang berbeda adalah karena tiadanya saling mengerti secara verbal. Penamaan ini adalah berdasarkan kriteria linguistik. Jadi ini adalah contoh dari langue yang memerlukan prole. Setiap orang secara konkret memiliki kekhasan sendiri-sendiri dalam berbahasa. Kekhasan ini dapat mengenai volume suara, pilihan kata, penataan sintaksis, dan penggunaan unsur-unsur bahasa lainnya. Dari pembicara di atas, secara linguistik, disimpulkan bahwa setiap bahasa sebagai lingue dapat terdiri dari sejumlah dialog dan setiap dialog terdiri dari dialog. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang konsep verbal repertoire. Verbal repertoire ada dua macam, yaitu yang dimiliki setiap penutur secara individual dan yang merupakan milik masyarakat tutur secara keseluruhan. Yang pertama, mengacu pada alat-alat verbal yang dikuasai oleh seorang penutur, termasuk kemampuan untuk memilih norma-norma sosial bahasa sesuai dengan situasi dan fungsinya. Yang kedua, mengacu pada keseluruhan alat-alat verbal yang ada di dalam suatu masyarakat, beserta dengan norma-norma untuk memilih variasi yang sesuai dengan konteks sosialnya. Jadi, intinya yaitu ada memiliki dua macam, yaitu yang satu secara individual dan yang kedua secara
sosial masyarakat. Selanjutnya, kajian yang mempelajari penggunaan bahasa sebagai sistem interaksi verbal di antara para penuturnya di dalam masyarakat disebut sosiolinguistik interaksional atau sosiolinguistik mikro, yang sedangkan kajian mengenai penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan adanya ciri-ciri linguistik di dalam masyarakat disebut sosiolinguistik korelasional atau sosiolinguistik makro. Kedua jenis sosiolinguistik ini, mikro dan makro, mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling bergantung atau berkaitan. Maksudnya, verbal repertoire setiap penutur ditentukan oleh masyarakat di mana dia berkata, sedangkan verbal repertoire semua penutur di dalam masyarakat itu. Beralih ke materi selanjutnya tentang masyarakat tutur. Menurut Fishma, masyarakat tutur adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yang sesuai dengan penggunaannya. Dan menurut Bloomfield, bahasa mengenai masyarakat tutur sebenarnya sangat beragam, yang barangkali antara satu dengan yang lainnya agak sukar untuk dipertemukan. Dilihat dari sempit dan luas verbal repertoire-nya, dapat dibedakan adanya dua macam masyarakat tutur, yaitu 1. Masyarakat tutur yang repertoire pemakaiannya lebih luas dan menunjukkan verbal repertoire setiap penutur lebih luas pula. 2. Masyarakat tutur yang sebagian anggotanya mempunyai pengalaman sehari-hari dan aspirasi hidup yang sama dan menunjukkan pemilikan wilayah linguistik yang lebih sempit, termasuk juga perbedaan variasinya. Masyarakat tutur yang sebagian anggotanya mempunyai pengalaman sehari-hari dan aspirasi hidup yang sama dan menunjukkan pemilikan wilayah linguistik yang lebih sempit, termasuk juga perbedaan variasinya. Kedua jenis masyarakat tutur terdapat baik dalam masyarakat yang termasuk kecil dan tradisional maupun masyarakat besar dan modern. Sedangkan masyarakat tradisional bersifat lebih tertutup dan cenderung menggunakan variasi dan beberapa bahasa yang berlainan. Penyebab kecenderungan itu adalah berbagai faktor sosial dan faktor kultural. Berlanjut ke materi selanjutnya. Masyarakat, bahasa, dan hubungannya. Bahasa dan masyarakat, bahasa dan kemasyarakatan. Dua hal yang bertemu di satu titik, artinya antara bahasa dan masyarakat tidak akan pernah terpisahkan. Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat komunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa begitu melekat erat, menyatu jiwa di setiap penutur di dalam masyarakat. Ia laksana sebuah senjata ampuh untuk mempengaruhi keadaan masyarakat dan kemasyarakatan. Fungsi bahasa sebagai alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan di dalam masyarakat. Inilah dinamakan fungsi bahasa secara tradisional. Maka dapat dikatakan hubungan antara bahasa dan penggunaannya di dalam masyarakat ini merupakan kajian sosiolinguistik. Berbicara tentang bahasa dan masyarakat, maka tidak terlepas dari istilah masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang memiliki bahasa bersama atau merasa
termasuk dalam kelompok itu atau berpegang pada bahasa standar yang sama, masyarakat tutur adalah istilah netral. Ia dapat dipergunakan untuk menyebut masyarakat kecil atau sekelompok orang yang menggunakan bentuk bahasa yang relatif sama dan mempunyai penilaian yang sama dalam bahasanya. Jadi, masyarakat bahasa atau masyarakat tutur. Bentuk hubungan bahasa dengan masyarakat adalah adanya hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi ragam atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Sebagai contoh, di dalam kegiatan pendidikan kita menggunakan ragam baku untuk bagaimana yang sifatnya santai atau non-formal. Kita menggunakan bahasa yang tidak baku di dalam kegiatan berkarya seni kita menggunakan ragam sastra dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan menggunakan bahasa yang benar, yaitu penggunaan bahasa pada situasi yang tepat atau sesuai dengan konteks di mana kita menggunakan bahasa itu dengan aktivitas komunikasi. Selanjutnya ke materi yang terakhir tentang hubungan bahasa dengan tingkatan sosial masyarakat. Kunjaraningrat membagi masyarakat Jawa menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Wong cilik, 2. Wong sudgar, 3. Priyayi, dan 4. Dara. Sedangkan menurut Clifford Geertz membagi masyarakat Jawa menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Priyayi, 2. Orang yang berpendidikan dan bertempat tinggal di kota, dan 3. Petani dan orang kota yang tidak berpendidikan. Dari kedua jenis penggolongan dari 2 orang tersebut, adanya perbedaan tingkatan dalam masyarakat tutur bahasa Jawa. Berdasarkan tingkatan itu, maka dalam masyarakat Jawa terdapat berbagai variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkatan sosialnya. Jadi, bahasa atau ragam bahasa yang digunakan di kalangan wong cilik tidak sama dengan wong sudagar dan status di atas mereka. Jadi, tingkatan sosial seseorang di masyarakat sangat mempengaruhi cara berbahasa dengan orang lain dan menjadi ukuran bagi lawan bicara agar menggunakan variasi bahasa dengan melihat status sosial seseorang di masyarakat. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.